Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kiat-kiat cara agar kita bisa terbebas dari kecanduan judi online ya, sahabat-sahabat. Banyak video yang sudah saya bahas sebelumnya terkait dengan kisah nyata dari sahabat-sahabat kita. Itu dari kisah nyata ya, tidak ada satu rekayasa apapun. Untuk materi itu juga salah satunya berangkat dari berita-berita viral terkait dengan judi online yang banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan ada yang sampai bunuh diri kemarin, seorang bos JNT. Dan juga ini adalah satu pembelajaran kehidupan bagi kita semua, bahwa untuk melepaskan diri dari jerat judi online itu tidaklah mudah yang sahabat-sahabat. Jadi seorang penjudi yang sudah kecanduan itu secara psikologis itu sangat tersiksa. Seperti sakau narkoba, tapi bisa jadi lebih parah. Jadi ketika dia tidak melakukan deposit itu, dia akan mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Bagaimanapun caranya, apapun caranya, apapun itu, uang siapapun tidak peduli, yang penting dia bisa depo. Untuk ciri-cirinya sudah saya upload sebelumnya, silahkan dicek nanti di kolom deskripsi. Jadi ciri-ciri orang yang kecanduan judi online ya, itu sudah ada. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita lepas dari kecanduan judi online tersebut. Yang pertama sahabat-sahabat, yang paling mendasar dan yang paling basic sifatnya, jadi harus dilakukan. Kalau ini tidak lulus, maka kemudian Anda tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kecanduan jerat judi online. Yang pertama adalah menerima kekalahan, sahabat. Ini yang paling mendasar. Jadi seseorang yang belum bisa menerima kekalahan dalam berjudi online itu, maka dia tidak akan pernah bisa berhenti. Yang terjadi adalah dia akan memiliki sifat balas dendam. Ketika ini sudah masuk pada pribadi Anda, balas dendam untuk mendapatkan ulang uang yang sudah hangus karena judi online, maka yang terjadi tidak kemudian kamu akan mendapatkan uangmu kembali, tapi justru kamu akan terperosok jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi, sahabat. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menerima kekalahan. Menerima kekalahan, mengakui bahwa saya sudah kalah di judi online. Itu sudah cukup, menerima itu. Menerima dan mengikhlaskannya. Sudah, dianggap aja sesuatu yang sudah lalu. Anggap aja kamu ketipu oleh bandar, oleh orang lain yang uangmu tidak mungkin kembali. Ini yang pertama, menerima kekalahan. Setelah kamu menerima kekalahan, basic yang kedua yaitu menerima kenyataan. Setelah menerima kekalahan, Anda harus menerima kenyataan bahwa setelah judi online, kenyataannya adalah hidup kamu sudah hancur, sahabat. Bisa jadi yang nonton ini karena judi online, hutangnya ada di mana-mana, terus kemudian banyak yang nagih, bisa jadi keluarganya sedang retak, bisa jadi asetnya sudah habis, mobilnya terjual, rumah tergadaikan. Itu kenyataannya, dan kamu harus menerima kenyataan itu. Ini basic kedua. Basic kedua itu, yang pertama menerima kekalahan, yang kedua menerima kenyataan, sahabat-sahabat. Banyak orang ketika dia gagal pada dua basic ini untuk kembali kepada kehidupan normal ya, untuk lepas dari jerat judi online, maka dia tidak akan pernah bisa kembali. Jadi yang harus dilakukan adalah menerima kekalahan. Yang kedua, menerima kenyataan. Sahabat-sahabat, kenyataan soal kehidupan kamu pasca judi itu sudah hancur lebur. Itu kenyataannya, harus kamu terima. Basic yang ketiga, setelah menerima kekalahan, menerima kenyataan, mengikhlaskan keadaan. Mengikhlaskan keadaan. Ketika
itu sudah terjadi, kita harus mengikhlaskan keadaan. Mengikhlaskan bahwa semua adalah karena kesalahan kita. Semua atas takdir Tuhan kita. Menegur kita dengan keadaan yang sedemikian rupa hancur ini. Kita harus mengikhlaskan itu. Menerima kekalahan, menerima kenyataan, mengikhlaskan keadaan dulu sahabat-sahabat. Ini mindset basic yang harus dimiliki seorang penjudi sebelum dia hijrah untuk kehidupan yang lebih normal lagi, seperti sedia kala sebelum kenal judi. Jadi mengikhlaskan keadaan sahabat. Setelah kita mengikhlaskan keadaan, ini harus dilakukan basic yang keempat, yaitu berhenti berjudi. Itu baru basic yang keempat. Jadi setelah 3 basic itu Anda bisa lakukan, mindsetnya itu akan berubah. Berhenti untuk bermain judi akan dengan sendirinya. Untuk berhenti bermain judi ini, teknis-teknisnya baru kita akan bahas ini. Teknisnya yaitu setelah mindsetnya sudah bisa terkondisikan dengan baik, maka baru kita akan ngomong teknis ya. Baru kita akan ngomong teknis. Teknis yang pertama, hapus semua aplikasi yang kaitannya dengan judi online sahabat. Kalau perlu hapus akun kamu. Blokir semua yang kaitannya dengan chat yang ke arah perjudian, misalkan customer service dan lain sebagainya, itu dihapus, diblokir melalui via WA atau yang lainnya itu. Setelah itu minimalisir satu proses transaksi yang menggunakan online banking, ya, karena dengan meminimalisir itu kamu akan terputus aksesnya untuk melakukan proses deposit. Diminimalisir sahabat. Kalau bisa dihapus semua online banking. Jadi prosesnya ketika kamu mau ambil uang lewat ATM aja. Minimal dengan mempersulit diri seperti itu, akan ada satu rintangan bagi diri kita untuk kembali lagi deposit. Teknis yang selanjutnya yaitu serahkan pengelolaan keuangan pada orang yang kalian percaya. Kalau yang masih bujang bisa ke kakak, ke adik, atau ke ibu. Kalau yang sudah menikah bisa ke suami, ke istri. Kalau kemudian tidak ada, maka pengelolaan uangnya itu harus ditunaikan. Jadi uang itu wujudkan dalam bentuk tunai sahabat. Jangan dalam bentuk uang nominal yang mudah diakses untuk melakukan deposit. Nah, itu dilakukan. Untuk berhenti itu dilakukan. Tadi yang pertama adalah membangun mindset basic mindset tadi yang sudah saya sampaikan, menerima kekalahan, menerima kenyataan, mengikhlaskan keadaan, baru berhenti bermain judi dengan teknis yang saya sampaikan. Ini yang kelima sahabat-sahabat, yang menjadi penguat kita untuk bersabar, yaitu memperbaiki diri kita. Bisa jadi karena dulu kita sering bermain judi, kita jauh dari yang namanya agama, jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir, memperbaiki diri kita sendiri. Karena Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita ketika kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Ya, yang awalnya dulu tidak sholat, ya sekarang sholat. Yang awalnya dulu suka marah-marah, sekarang belajar untuk bersabar. Yang awalnya dulu tidak pernah sedekah, sekarang dibiasakan bersedekah walaupun hanya 1.000-2.000 rupiah, itu dibiasakan sahabat-sahabat. Jadi tadi ada 5 yang kemudian menjadi satu poin-poin ketika kita mau berhenti berjudi ya. Yang pertama, menerima kekalahan sahabat. Yang kedua, menerima kenyataan sahabat. Menerima kekalahan, menerima kenyataan. Yang ketiga, mengikhlaskan keadaan sahabat-sahabatku. Yang keempat, baru kemudian kita berhenti sekuat tenaga untuk bermain judi. Berhenti, tadi teknisnya sudah saya sampaikan. Yang terakhir, yang kelima adalah memperbaiki diri. 5 tahapan untuk berhenti bermain judi online. Berangkat dari mindset, ini yang paling penting. Mindsetnya sudah terbentuk, mindsetnya sudah
tertata, mindset sudah terperbaiki, dan sudah diperbaiki mindsetnya, insya Allah nanti dengan sendirinya kita akan berhenti bermain judi online, sahabat-sahabatku sekalian. Saya rasa untuk video kali ini sudah cukup. Semoga nanti ini bisa menjadikan manfaat. Share, like, and comment, subscribe jika ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara Anda, maka jangan lupa di-share-kannya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like and subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan bahayanya judi online. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat.